Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semua kelas 5 Abu Hurairah. Bertemu kembali dengan Bu Ida ya, pembelajaran fikih. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang kisah tentang kurban. Nah, kali ini Bu Ida ingin melanjutkan kembali, mengulangi kembali sehingga kalian lebih mantap dan lebih paham tentang pelajaran fikih yaitu bab kurban. Nah, Bunda ulangi kembali, kisah kurban itu bermula pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail lewat mimpi. Karena perintah Allah, Nabi Ibrahim pun mengikuti, mencoba dengan ikhlas anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Nah, pada akhirnya karena keikhlasan, keridhaan perintah Allah, maka ketika Nabi Ismail disembelih, Allah merubahnya dengan kambing atau kibas. Adapun dalil Al-Qur'an yang memerintahkan itu untuk berkurban yaitu dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Lalu kalian simak pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap berada pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat ya. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kurban. Kapan kurban dilaksanakan? Ibadah kurban dilaksanakan yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, tepat pada saat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, boleh tidak memotong hewan kurban selain hari Idul Adha? Boleh dong. Kapan? Yaitu pada hari Tasyrik setelah Idul Adha, 3 harinya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pelaksanaan hewan kurban ada 4 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah ketika Idul Adha dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kita lanjut tentang ketentuan hewan kurban. Syarat hewan kurban. Apa saja syarat hewan kurban? Nah, kita sebelum mencari hewan yang untuk dikurbankan, kita harus teliti. Ada syaratnya. Apa saja? Yang pertama, tidak cacat anggota badannya. Kedua, tidak kurus badannya, tidak pincang kakinya, tidak putus telinganya, tidak sakit organ tubuhnya, tidak buta matanya, tidak putus ekornya. Itulah syarat-syarat untuk kita mencari hewan kurban. Maka kita harus teliti sekali dalam mencari hewan kurban. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Hewan apa saja yang bisa dijadikan untuk kurban? Dalam surah Al-Hajj ayat 34 disebutkan bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Hewan ternak. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak pernah berkurban dengan selain hewan ternak. Apa saja hewan yang termasuk bahimatul an'am yang boleh dikurbankan? 1, domba yang telah berumur 1 tahun atau lebih. Yang kedua, kambing minimal telah berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi. Yang ketiga, sapi atau kerbau minimal sudah berumur 2 tahun. Nah, yang terakhir, unta minimal telah berumur 5 tahun. Dan teman-teman seringlah melihat ya binatang-binatang ini. Dan mungkin sering juga melihat hewan yang akan dikurbankan ketika Idul Adha. Nah, ini penjelasan singkat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian paham. Tetap baca buku paketnya ya sayang ya. Oke, terima kasih sampai di sini.